Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Har, nomor induk mahasiswa 0445733325, program studi sistem informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas 2 belajar di era digital. Soal yang pertama, apa yang menjadi pembeda antara digital citizen dan citizen jurnalis? Bagaimana karakteristik mereka? Nomor 2, buatlah media pembelajaran digital menggunakan RSW. Dari jawaban Anda pada nomor 1, tuliskan 5 data untuk Anda. Di sini saya sudah membuat RSW-nya. Mari kita perbedaan digital citizen dan citizen jurnalis. Apa itu digital citizen? Digital citizen atau warga digital adalah individu yang memanfaatkan teknologi informasi untuk berpartisipasi dalam masyarakat, politik, dan pemerintahan. Mereka menggunakan internet secara teratur dan efektif, memahami hak tanggung jawab mereka di dunia digital, serta berperilaku dengan etika dan keamanan saat online. Karakteristik digital citizen yang pertama, literasi digital. Mereka memiliki kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang ditemukan di internet dengan bijaksana dan efisien. Nomor 2, etika dan tanggung jawab. Mereka memahami pentingnya etika online, seperti menghormati hak kita, tidak menyebarkan hoax, dan menghargai privasi orang lain. Mereka juga menyadari tanggung jawab mereka untuk menjaga lingkungan digital yang aman dan positif. Kesadaran keamanan. Mereka sadar akan ancaman keamanan seperti phishing, malware, dan penipuan online, serta mengambil langkah-langkah untuk melindungi data pribadi dan identitas digital. Yang keempat, komunikasi yang efektif. Mereka mampu berkomunikasi secara efektif melalui berbagai platform digital, memahami etiket komunikasi digital, dan menggunakan bahasa yang sopan dan profesional. Nomor 5, kolaborasi dan partisipasi. Mereka aktif berpartisipasi dalam komunitas digital, baik itu melalui media sosial, forum, atau proyek kolaborasi online. Mereka juga sering terlibat dalam diskusi dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang keenam, pemecahan masalah dan berpikir kritis. Mereka mampu menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah dan berpikir kritis tentang informasi yang mereka temui online, membedakan antara sumber yang dapat dipercaya dan yang tidak. Yang ketujuh, kesadaran hak dan privasi. Mereka memahami hak mereka di dunia digital, termasuk hak atas privasi dan keamanan data. Mereka juga tahu cara melindungi hak-hak tersebut dan menghargai hak-hak orang lain. Yang kedelapan, kesadaran sosial dan kewarganegaraan. Mereka menggunakan teknologi untuk terlibat dalam isu-isu sosial dan politik, serta mempromosikan keadilan dan inklusi. Mereka juga mendukung penggunaan teknologi untuk kemajuan masyarakat dan pengembangan diri. Menjadi digital citizen yang baik itu berarti menggunakan teknologi tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tapi juga untuk kebaikan masyarakat luas, dengan selalu mempertimbangkan etika dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas digital. Selanjutnya, citizen jurnalis. Citizen jurnalis atau jurnalisme warga adalah bentuk jurnalisme di mana individu yang bukan merupakan jurnalis profesional berperan aktif dalam mengumpulkan, melaporkan, menganalisis, dan menyebarkan berita dan informasi jurnalis. Jurnalis warga muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi digital yang memungkinkan orang biasa untuk memproduksi dan menyebarkan konten berita melalui blog, media sosial, dan platform online lainnya. Karakteristik citizen jurnalis.
Pertama, aksesibilitas. Jurnalisme warga dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki akses ke internet dan alat-alat digital seperti smartphone atau komputer, tidak memerlukan pelatihan atau kualifikasi khusus dalam bidang jurnalis. Nomor 2, kecepatan dan responsivitas. Jurnalisme warga seringkali dapat menyebarkan informasi dengan tepat, terutama dalam situasi darurat atau peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Mereka dapat langsung melaporkan dari lokasi kejadian tanpa harus melalui proses editorial yang panjang. Yang ketiga, subjektif dan perspektif pribadi. Konten yang dihasilkan seringkali mencerminkan perspektif pribadi dan dapat mengandung opini serta interpretasi subjektif, di mana menjadi kekuatan dalam memberikan pandangan yang beragam, tetapi juga bisa menjadi kelemahan jika tidak disertai dengan filtrasi yang memadai. 4, keterlibatan komunitas. Jurnalisme warga biasanya lebih terlibat dalam komunitas lokal dan isu-isu yang mungkin diabaikan oleh media arus utama. Mereka dapat memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang kurang terwakili. 5, penggunaan media sosial. Media sosial menjadi platform utama bagi jurnalisme warga untuk menyebarkan informasi. Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube adalah beberapa contoh platform yang sering digunakan. 6, kehadiran visual. Banyak jurnalisme warga menggunakan foto dan video untuk mendokumentasikan peristiwa dengan teknologi smartphone, seperti dapat dengan mudah merekam dan membagikan konten visual secara real time. 7, partisipatif. Jurnalisme warga mendorong partisipatif aktif dari masyarakat dalam proses menggunakan berita dan informasi. Ini membuat proses pemberitaan menjadi lebih inklusif dan demokratis. 8, kurangnya standar nasional. Jurnalisme warga tidak selalu mengikuti standar profesional seperti verifikasi fakta, etika jurnalisme, atau aturan hukum terkait pencemaran nama baik dan privasi. Hal ini bisa menyebabkan penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. 9, kolaborasi dengan media arus utama. Kadang-kadang jurnalis warga bekerja sama dengan media arus utama, menyediakan materi dari lapangan yang tidak bisa dijangkau oleh jurnalis profesional. Hal ini dapat membantu memperluas cakupan berita. Jurnalisme warga memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat dengan informasi dan meningkatkan keterlibatan publik dalam isu-isu sosial. Namun, karena tantangan terkait akurasi dan etika, penting bagi konsumen informasi untuk tetap kritis dan memverifikasi sumber berita yang mereka terima dari jurnalis warga. Mungkin sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.